Shalom Tiberias, yang diberkati Tuhan, disayang Tuhan, kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama jemaat Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita di sesi yang pertama di pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita, kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Lewat nyanyian, pujian, sembah, syukur buat nama Tuhan Yesus. Satukan hati kita sama-sama umat Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena kembali di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh ada, kami percaya Tuhan Yesus semua bukan karena kuat, gagah dan hebat kami. Namun kami percaya semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih-Nya Tuhan, semua karena cintanya Tuhan Yesus begitu besar atas setiap kami. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang telah kami lewati. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada cobaan, sekalipun ada tantangan, kami bersyukur Tuhan selalu setia bagi setiap kami. Tuhan tak pernah meninggalkan setiap kami. Oleh karena Tuhan, pagi hari ini Tuhan Yesus, kami rindu datang menyembah Tuhan. Kami rindu bawa setiap nyanyian syukur kami Tuhan Yesus. Sebab dengan apa kami balas kebaikan Tuhan, kasih-Nya Tuhan, kesetiaannya Tuhan, kalau bukan dengan pujian dan penyembahan kami. Berikan kami hati sebagai seorang penyembah-Mu Tuhan, agar saat kami mulai menyembah Tuhan, saat kami mulai memuji nama Tuhan Yesus, saat setiap hati bernyanyi memuliakan nama Tuhan Yesus, kami boleh merasakan ada hadirat Tuhan dinyatakan di pagi hari ini Bapa. Kami serahkan Tuhan jalan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai nanti akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Nyatakan urapan-Mu, nyatakan hadirat-Mu di tempat ini, di bumi sama seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap datang menyembah Tuhan. Sama-sama umat Tuhan di pagi hari ini kita katakan amin. Mari kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita tinggikan Tuhan, kita muliakan Tuhan, kita sembah, kita puji nama Tuhan Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Kita puja tinggikan Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
Engkau kami puja Tuhan. Kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri Kami percaya Kau hadir di Tuhan. tengah kami, Terimalah sembah kami. ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sambil angkat tanganmu dua-dua, kita sembah Dia. Katakan, Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. angkat tanganmu, kita sembah Dia sama-sama pagi hari ini. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Dari hati kita sama-sama memandang, sembah Dia. Sembah dan puji Penuhi tahta kudus-Mu. Kami datang menyembah-Mu Bapa. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kau kami sembah. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dipuji. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Hati kami limpah dengan syukur punya Allah seperti-Mu. Tutup matamu sama-sama umat Tuhan pagi hari ini. Dari hatimu sambil angkat tinggi tanganmu kita sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah penuhi Kami datang menyembah-Mu Tuhan. sembah dan puji Yesus Tuhan. Bangkit berdiri, mari sama-sama umat Tuhan. Angkat tinggi tanganmu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji. Kami nyatakan dengan bangga pagi hari ini Tuhan. Amin.
yang bangga, yang bersyukur. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Sembah Dia, sembah dan puji muliakanmu. Angkat tinggi tanganmu sama-sama buat Tuhan. Sembah dan puji muliakanmu. Sembah dan puji muliakanmu. Yesus Tuhan adalah. Mari lebih lagi gereja di Gilias, akan sembahmu kenakan. Sembah dan puji muliakanmu. Sembah dan puji muliakanmu. Sembah dan puji muliakanmu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Boleh kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Kasih sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus salah kita. Sembah Dia. Sembah Dia. Mari kita sembah, mari kita puji nama Yesus lagi hari ini. Puji namanya, yang berkuasa, biar seumur hidup kami terus menyembah-Mu. Seumur hidup kami terus memuji-Mu. Yesus yang layak. Mari dimanapun engkau berada saat ini Tuhan, anak-anak kami sembah Dia. Puji namanya, tinggikan Yesus, puja Terima kasih. Sebab hanya Kau yang layak disembah, Tuhan. Benar hanya Engkau yang layak untuk dipuji. Pagi hari ini kami datang menyembah, memuji Engkau Tuhan Yesus, Sang Raja, Sang Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita kesukaannya Tuhan, kepunyaannya Tuhan, angkat tinggi tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan Yesus. Arahkan hatimu, kita sembah, kita puji nama Tuhan Yesus. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja.
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Mari kita sembah Dia. Sang Juru Selamat bagi kita. Sembah dan puji Dia. Mari angkat tinggi tanganmu sama-sama umat Tuhan. Mari kita sembah, kita puji Dia. Sembah dan puji Dia. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Satu suara katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sorak-sorai di atas kepalamu. Kasih pujian syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur hanya kami mau kembalikan dalam satu nama yang berkuasa, nama yang berdaulat, nama Yesus Raja di atas segala raja. Kami datang memuji, kami datang bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Bagimu segala pujian, hormat, kuasa kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang siap lebih lagi datang memuji nama Tuhan, sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Kita beri sorak-sorai yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita beri salam kanan kiri kita, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan Yesus. Mari kita bawa syukur, pujian yang terbaik bagi Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan Juru Selamat setia kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari pagi hari ini sama-sama kita mau menyatakan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku.
Mari kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi setiap kita. Haleluya. Wow, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Wow. Mari pagi hari sama-sama kita mau nyatakan di dalam Yesus. Mari sorakan, oh haleluya. Ku cinta Tuhan Allah, 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 ku cinta Tuhan Allah. Ku cinta Tuhan Allah, ku cinta Tuhan Allah. Yang mengucap syukur, kita beri sorak-sorai bagi kemuliaan anak Tuhan. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kita mau sambut Natal, saudara, amin. Kita mau sambut Tuhan Yesus yang telah lahir ke dunia dan memberikan keselamatan bagi setiap kita. Yang mengucap syukur meramaikan tangan kita sekali bagi Tuhan. Kita beri sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Dia yang telah lahir bagi setiap kita, Dia sang penebus setiap kita, Dia juru selamat bagi setiap kita. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Wow, wow. Mari pagi hari sama-sama kita datang membawa syukur bagi Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Mari nyatakan bagi Tuhan. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Panggil namanya. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia, sang penebus juru selamat dunia. Inilah yang kami percaya Tuhan,
bersyukur, pujian bagi Tuhan. Amin. Amin. Sebab Tuhan baik, bahwasannya kasih setianya sampai selama-lamanya. Percaya kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Mari masuk ke gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita bawa syukur yang terbaik dalam hadirat Tuhan pada pagi hari. Terima kasih Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari panggil namanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari gereja Tiberias. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Mari lebih lagi angkat tangan kita bagi Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari lebih lagi bersama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita beri sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat duduk kembali, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, semoga kita diberkati lebih lagi pada pagi hari ini. Sama-sama kita mau saksikan video highlight khotbah Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Selamat menyaksikan. Jika iman kita bertumbuh, maka kedewasaan rohani kita pun juga bertambah. Dengan iman yang selalu bertumbuh, kita akan menerima janji-janji Allah digenapi dalam hidup kita. Iman kita bertumbuh melalui membaca dan mendengar firman Tuhan. Firman membuat hidup kita menjadi segar dan selalu menghasilkan buah. Jika firman Tuhan itu diucapkan dan keluar dari mulut kita, maka firman Tuhan akan berkuasa untuk mengubahkan hidup kita, yaitu perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Iman berpikir dan mengucapkan hal-hal yang indah dan berkat. Iman bertumbuh dan hidup dalam kasih dan pengampunan terhadap sesama. Mengampuni orang lain akan membawa pemulihan dan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Iman kita akan luar biasa jika kita hidup dalam kasih. Kegagalan adalah permulaan dari hal baru yang lebih baik daripada hal-hal yang kita jalani sebelumnya. Ketika kita gagal, jangan putus asa. Tuhan ingin kita menjadikan kegagalan sebagai bagian dari proses pertumbuhan iman kita dan pendewasaan rohani kita, dan percayalah Tuhan Yesus bersama kita. Marilah saudara sekalian, kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, dan kita tidak mempunyai iman yang gagal ya, dan tidak gagal dalam beriman. Percaya dan jangan pernah lupakan Tuhan dalam perencanaannya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video khotbah selengkapnya dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, dapat disaksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Di pagi hari ini saudara, sama-sama kita mau diberkati melalui suara Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, dengan judul Pasti dan Yakin Tuhan Memelihara Kita. Dalam Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah. Diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Tuhan Yesus, berkatilah acara Natal Tiberias hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025, penuh kuasa dan penuh kemuliaan. Berkati semua jemaat yang hadir. Doa-doa mereka Tuhan kabulkan, dan banyak jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam Romawi yang kedua, untuk pasti dan yakin Tuhan memelihara kita. Yang pertama, selalu setia kepada Tuhan Yesus. Lukas 9 ayat 57-58, Yosua 24 ayat 15, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Kesetiaan kepada Tuhan adalah komitmen kita kepada Tuhan untuk terus mengasihi Tuhan Yesus. Kesetiaan mengikut Tuhan Yesus adalah sebuah komitmen untuk tetap setia mengikuti Tuhan Yesus apapun keadaannya. Kesetiaan kepada Tuhan adalah pilihan yang diambil untuk menjadi bagian dalam hidup kita. Lalu yang kedua, percaya Tuhan Yesus itu ajaib. Yeremia 40 ayat 4-5, Yeremia 17 ayat 7, Keluaran 34 ayat 10. Bila kita membaca firman Tuhan atau Alkitab, kita lihat kisah-kisah dalam Alkitab bahwa dalam banyak kasus Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib dan tidak masuk akal. Banyak perkara-perkara ajaib dari Tuhan yang dicatat
dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Semua itu dilakukan Tuhan. Tujuannya untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya agar kita pasti dan yakin Tuhan memelihara kita, kita harus percaya Tuhan itu ajaib. Dan yang ketiga, percaya masa depan cerah. Yeremia 29 ayat 11, Amsal 23 ayat 18, Mazmur 68 ayat 3. Bagi kita orang percaya, masa depan sungguh ada. Hal ini hendaknya yang menjadi keyakinan kita, yaitu masa depan kita penuh harapan dan kita jangan sekali-kali meragukan firman-Nya. Masa depan orang percaya telah Tuhan siapkan sedemikian rupa. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk kita meragukan masa depan kita di dalam Tuhan. Hidup ini memang perjalanan panjang yang harus kita lewati, tapi percaya Yesus tidak akan meninggalkan kita. Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Dan Tuhan sudah menyediakan masa depan yang cerah untuk kita orang percaya. Dalam doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang percaya kita kasih tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita percaya setiap kita yang telah mendengar suara gembala sidang yang terkasih, Bu Pendeta Darniti Pariaji, kita pasti diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini saudara, sama-sama kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kembali kita mau teduhkan hati di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada untuk memelihara setiap kehidupan kami. Takkan pernah Tuhan membiarkan setiap kami, ataupun meninggalkan setiap kami. Sekalipun kami tidak setia di dalam Engkau ya Tuhan, namun hanya Engkau yang selalu setia bagi setiap kami. Terima kasih di pagi hari ini kami telah menaikkan penyembahan kami, pujian kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya dalam hadirat Tuhan selalu ada kekuatan, pengharapan, damai sejahtera dan sukacita bagi setiap kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Jeffrey Alofmani. Tuhan urapi setiap kata kalimat hamba-Mu penuh kuasa dan penuh kemuliaan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Maka berbicaralah bagi setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama Tiberias kita katakan, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam segala keadaan kami percaya Engkau selalu ada Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu
ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku, beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bersama-sama nyatakan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Oh, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya
sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada.
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan pujian sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik untuk kasih setiamu yang besar di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sebagaimana lagu ini menyatakan, karena kasih-Mu Tuhan Yesus kami terpelihara sebagaimana kami ada sampai pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan terus mengerjakan kasih-Nya, kuasa-Nya, mujizat-Nya bagi setiap orang-orang yang percaya. Dan kami datang menyembah Tuhan Yesus. Kami percaya cari kerajaan Allah dan kebenarannya semua ditambahkan di dalam hidup setiap orang-orang percaya. Berfirman bagi kami ya Tuhan, kami siap diberkati pada hari ini. Dan kami serahkan roh tubuh jiwa kami diurapi Roh Kudus, agar dalam nama Tuhan Yesus kami pulang menjadi pelaku firman yang setia sampai di garis akhir. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur sukacita. Semua yang disayang Tuhan bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom Tiberias. Apa kabarnya hari ini Saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siap diberkati firman Tuhan, amin. Siapa yang bersyukur boleh masuk minggu yang baru pada hari ini. Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat-berkat yang baru. Amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Senang jumpa dengan saudara Bapak Ibu pada hari ini. Jemaat Tuhan di Gereja Nias, jemaat Tuhan di live streaming. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya dengan kemenangan sukacita. Amin. Puji Tuhan. Saudara siap diberkati firman Tuhan? Haleluya, amin. Boleh sekali lagi kasih salam kanan kiri saudara. Dengan senyum katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, selamat beribadah. Selamat ya hari Minggu, selamat beribadah pada Tuhan Yesus. Happy Sunday, God bless you. Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus memberikan kekuatan kemenangan yang baru bagi saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama saudara Bapak Ibu, kita siapkan Alkitab kita. Kita akan lihat berkat firman Tuhan yang baru pada hari ini. Firman Tuhan yaitu menyertai saudara dan saya sehingga saudara dan saya kita berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Amin. Siapa yang percaya masuk minggu baru dalam kemenangan yang baru? Oh haleluya, amin. Apapun yang saudara dan saya kita hadapi, amin. Saudara dan saya pagi ini ya menghadapi tantangan setiap usaha, bisnis, karir, pekerjaan, bahkan keluarga, ya bahkan kesehatan, pelayanan, apapun yang saudara dan saya kita hadapi. Kita mungkin memang tidak tahu ya beberapa hari ke depan atau mungkin minggu-minggu ke depan, tapi satu hal yang saudara dan saya kita harus percayai, hanya bersama dengan Tuhan Yesus saudara dan saya berkemenangan. Amin. Haleluya. Itu sebabnya catat baik. Saudara yang mau mencatat silakan. Kebenaran yang memberi kemenangan. Sekali lagi, kebenaran yang memberi kemenangan. Ya saudara, Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini membawa saudara dan saya kemenangan. Kenapa? Karena firman Tuhan satu-satunya kebenaran yang akan membawa saudara dan saya dalam keselamatan. Amin. Haleluya. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, ya kita dalam hidup ya seringkali kita menghadapi yang namanya ada kecemasan, ada ketakutan. Saudara Bapak Ibu, ketakutan, kecemasan, bahkan tantangan yang kita hadapi seringkali itu adalah tipu daya muslihat iblis. Supaya apa? Supaya orang Kristen hidupnya tidak maju. Supaya orang Kristen hidup dalam ketakutan. Maka saudara Bapak Ibu, kita harus waspadai setiap hari, setiap tipu daya muslihat iblis. Ya saudara, tipu daya muslihat iblis itu harus dihancurkan oleh kebenaran. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, kebenaran firman Tuhan memerdekakan saya. Amin. Ya saudara, karena ada begitu banyak sekali saudara Bapak Ibu, sehari-hari. Itu sebabnya yuk saudara Bapak Ibu, kita lihat firman Tuhan. Kita buka Yesaya 32 ayat 17 dan 18. Dua ayat saja sama-sama kita perhatikan. Yesaya 32 ayat 17 dan 18. Ada masanya di mana bangsa Israel pada saat itu, umat Tuhan, mereka mengalami kebimbangan, mereka mengalami kebingungan, dan mereka mengalami penindasan. Seperti yang kita tahu, ya saudara, ratusan tahun mereka ada di yaitu yang namanya Mesir, saudara. Tanah tempat perbudakan yang mereka yaitu jalani, saudara. Dan Allah berfirman melalui Yesaya 32, 17 dan 18. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah
ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. 16 selanjutnya Allah mengatakan, ya saudara, kepada 18 maksud saya, bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Haleluya. Siapa yang percaya suatu hari saudara dan saya akan damai sejahtera bersama dengan Tuhan Yesus kekal selama-lamanya? Katakan amin. Haleluya. Saudara, kekekalan Tuhan jamin untuk saudara dan saya. Apalagi hari-hari ini saudara dan saya, kita yang masih ada di tempat ini atau kita yang hidup di dunia, saudara dan saya yang masih tinggal di bumi. Tuhan janji atas hidup saudara dan saya. Maka ada damai, ada ketentraman. Semua manusia pingin hidup damai. Nggak ada orang yang pingin hidupnya susah. Nggak ada orang yang pingin hidupnya menderita. Nggak ada, saudara. Saya nggak pernah ketemu jemaat yang, Pak tolong doakan Pak supaya saya menderita. Nggak ada, saudara. Ya, semua orang pingin berhasil. Amin. Semua orang pingin sembuh. Semua orang pingin tidur nyenyak. Katakan amin. Ya, saya berdoa saudara dan saya masuk minggu yang baru, saudara makan baik, kesehatan baik, tidur nyenyak, ada damai sukacita pada rumah tangga keluargamu. Karena ada Yesus di dalam hidup saudara dan saya. Ada ketentraman, damai sejahtera. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi itu semua tidak muncul dengan tiba-tiba. Di sana harus ada kebenaran. Sama-sama katakan dengan saya, harus ada kebenaran. Ya, siapa kebenaran atau apa kebenaran itu? Kebenaran itu adalah firman Allah sendiri. Perkataan dari lidah bibirnya Allah. Dan Allah berkata saudara dalam pasalnya yang lain di Yesaya saudara, bahwa setiap kata kalimat yang keluar dari lidah bibir Allah atau firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu akan berhasil mengerjakan setiap saudara dan saya hari ini. Kita yang percaya dan pegang janji firman Tuhan, itu akan berhasil di dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Selama ada kebenaran, Alkitab katakan di situ akan tumbuh damai sejahtera. Nah, sedikit latar belakang tentang Yesaya ini saudara Bapak Ibu, bahwa bangsa Israel pada zaman itu saudara, hidupnya tidak ada damai sama sekali. Hidupnya tidak tenang sama sekali. Bagaimana ada damai? Hidup mereka, maaf ya saudara, diperalat. Mereka jadi budak ya saudara di negeri orang. Mereka mau makan minum saja sulit saudara. Hidupnya sangat sulit. Ya, ibadah saja sangat sulit. Hidupnya benar-benar menderita. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, Allah berkata bahwa harus ada kebenaran di dalam hidup mereka. Maka kebenaran akan memerdekakan hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang ada di tengah-tengah pikiran manusia, inilah saudara Bapak Ibu, bahwa pentingnya kita menjaga pikiran saudara dan saya setiap hari. Supaya apa? Supaya saudara dan saya kita memiliki kebenaran tersebut. Ya, kebenaran tersebut adalah roh Allah sendiri. Karena saudara Bapak Ibu, manusia, ya siapa lawan terbesar manusia? Adalah dirinya sendiri. Iya saudara, apanya dirinya manusia? Pikirannya manusia. Ada orang bijak di luar berkata saudara Bapak Ibu, ya the battle is in your mind. Bahwa pertempuran yang paling berat, yang paling besar dalam hidup manusia adalah di dalam pikirannya. Karena melalui pikiran manusia hidup, melalui pikiran manusia bergerak. Ya, dan ketika ada pikiran yang baik, hidup manusia pasti baik. Ketika pikirannya buruk, hidupnya pasti sesuai dengan pikirannya. Nah saudara Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya kepada setiap kita. Yuk sama-sama kita lihat Yesaya 41 ayat 10. Baca janji Tuhan ini bersama-sama. Yesaya 41 ayat 10. Apapun yang hari ini kau hadapi, bersama-sama dengan saya. Angkat tangan kanan saudara. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, iya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tanpa ya saudara tantangan tidak ada kemenangan. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, ya kita harus melihat tantangan itu sebagai satu jembatan menuju kepada kemenangan. Memang gak ada orang saudara seperti yang tadi saya sampaikan, pingin sulit gak ada saudara. Gak ada orang yang pingin susah. Tapi saudara Bapak Ibu, hari ini kita melihat bahwa seringkali kita melihat tantangan. Ya saudara, untuk meraih karir, untuk meraih ya kesehatan, untuk meraih ya saudara janji Tuhan. Memang tidak mudah, ya saudara. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, Tuhan yang adalah kebenaran itu sendiri
ada di tengah-tengah saudara dan saya. Katakan amin. Itu sebabnya jaga pikiran kita. Apa tipu daya muslihat iblis? Seringkali setiap hari tipu daya muslihat iblis berkata kepada orang Kristen, engkau gak akan berhasil, engkau gak akan sembuh. Kenapa? Obatnya mahal, perawatannya juga mahal, engkau tidak akan diberkati. Kenapa? Karena keluargamu itu bukan keluarga yang utuh dulunya. Ya saudara, engkau tidak akan sukses. Kenapa? Karena ya sekolahmu nggak tinggi. Ya saudara, sekolahmu mungkin nggak sampai ya S3, S4 apa STLR ya saudara. Ya kenapa engkau nggak diberkati? Karena engkau begini, engkau begitu. Ada begitu banyak tipu daya muslihat iblis. Ya saudara, yang diperdengarkan kepada setiap orang Kristen sehari-hari. Nah, hari ini firman Tuhan mengatakan kebenaran untuk saudara dan saya. Saya catat di sini saudara, kenyataan dalam hidup terkadang membuat orang bisa bingung, sedih, kecewa, bahkan takut saudara. Namun firman Allah menjamin kepada orang percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu pasti memerdekakan kita, dan di mana ada kebenaran, di sana pasti ada kekuatan, damai sejahtera, dan keselamatan. Yang percaya bilang amin. Sama-sama katakan dengan saya, di mana ada firman Tuhan, di sana pasti ada kebenaran. Yes, di sana buah kebenaran adalah damai sejahtera. Buah kebenaran adalah kesembuhan, kesuksesan, keberhasilan. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan mengajar kita. Yuk saudara dan saya, kita harus tahu kebenaran ini. Masuk di minggu yang baru, saudara Bapak Ibu, jangan mau kita ya terpengaruh oleh tipu daya muslihat iblis. Tapi kita harus tahu tentang kebenaran yang saudara dan saya kita harus miliki. Yang pertama, saudara dan saya kita lihat kebenaran yang harus orang Kristen ingat ya menghadapi tantangan. Apa tantangan? Tantangan kalau di KBBI, saudara, di Kamus Bahasa itu dikatakan saudara kesulitan ya saudara, yang harus saudara dan saya kita selesaikan, yang saudara dan saya kita harus hadapi, saudara Bapak Ibu ya. Kebenarannya berkata Tuhan menyertai saudara dan saya. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan beserta saya. Yes, saudara. Kita tahu saudara bahwa Allah Immanuel, ya saudara, Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Saudara udah lihat pohon Natal, ya saudara. Natal adalah Allah beserta kita. Iya saudara, ada banyak hiasan Natal, kue Natalnya di rumah saudara kan? Iya saudara, Tuhan beserta saudara dan saya. God's presence, kehadiran Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Katakan amin. Dimanapun saudara dan saya kita melangkah, apapun yang saudara dan saya hadapi. Nah saudara, kenapa ini penting? Kenapa ini menjadi satu kebenaran? Karena setiap manusia pernah merasa sendiri. Bahkan orang Kristen, ya saudara, seringkali orang Kristen berkata, ya Tuhan mana jawaban doa, mana pertolongannya, mana belum ada perubahan, saya merasa sendiri. Dan bahkan saudara Bapak Ibu, bagi saya ketika saya merenungkan, ketika manusia merasa sendiri sebenarnya agak wajar. Kenapa? Karena waktu manusia hadir di dunia ini, manusia hadir gak langsung rombongan. Manusia pertama itu sendiri saudara. Ya, maka Allah berkata tidak baik jika manusia itu seorang diri. Ingat lagi ya saudara ya. Tidak baik jika manusia itu seorang diri. Maka aku akan menciptakan seorang pendamping baginya, penolong baginya. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, karena Allah tahu manusia gak bisa sendiri. Iya saudara, manusia tidak bisa seorang diri. Manusia harus ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan mengajar saudara dan saya. Saudara dan saya bersama dengan Tuhan, apapun yang kita hadapi, walaupun kadangkala kita suka merasa sendiri, ya seringkali manusia suka berkata, Tuhan ya tolong saya, atau di mana engkau Tuhan, kadang gitu ya saudara ya. Tuhan, kenapa kok belum nyata pertolonganmu? Saudara Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengajar saudara dan saya bahwa hanya Tuhanlah, penyertaan Tuhanlah yang akan memberhasilkan saudara dan saya. Usahamu, keluargamu, bahkan bisnis pekerjaanmu dalam penyertaan Tuhan. Masuk minggu yang baru, karirmu naik, pekerjaanmu diberkati, yang sakit sembuh oleh karena penyertaan Tuhan. Saudara dan saya berbahagia. Berikan
berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat 1 Samuel 18 ayat 13 dan 14. Yuk sama-sama saudara Bapak Ibu. Ini kisah tentang Daud saudara. Ya saudara pasti sudah sering dengar tentang Daud. Tapi ada satu bagian saudara Bapak Ibu, di mana saudara dan saya harus tahu ini. Sebab itu Saul, ya Saul itu Raja Saul, ya Daud itu belum jadi raja pada saat itu, menjauhkan Daud dari dekatnya. Dekatnya siapa? Dari dekatnya Saul, ya saudara. Dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000. Sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. 14, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Amin. Tuhan menyertai Daud. Tuhan yang sama juga menyertai saudara dan saya. Katakan amin. Sekali lagi katakan dengan saya, Tuhan beserta saya. Yes, saudara Bapak Ibu, katakan kebenaran ini setiap pagi, setiap hari ketika saudara dan saya kita melangkah dalam kehidupan ini. Amin saudara. Ketika saudara dan saya memperkatakan kebenaran ini, karena kebenaran harus dikatakan, harus diucapkan, harus diimani. Yes, kenapa? Karena ketika kebenaran itu dihidupi, ya dihidupi itu artinya apa saudara? Diperkatakan, dipercayai, diimani, itu akan menguasai hidup saudara dan saya. Dan tidak ada tempat bagi tipu daya muslihat iblis untuk berada di dalam hidup orang percaya. Amin. Saudara, iman sama khawatir, iman sama cemas, iman dan ketakutan itu gak bisa ada di satu tempat bersamaan, gak bisa. Ya saudara, iman itu harus ya saudara menguasai hidup orang percaya. Setuju katakan amin. Hidup orang percaya harus diberi apa saudara? Harus kita orang percaya, kita harus memberi ruang lebih banyak kepada ya saudara iman kita kepada Kristus, kepada Yesus. Ya, itu sebabnya saudara Bapak Ibu hari ini ketahuilah kebenaran yang sangat-sangat memerdekakan saudara dan saya bahwa engkau dan aku sangat disayang Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang percaya disayang sama Tuhan Yesus? Siapa yang punya iman hidupnya disayang Tuhan Yesus? Katakan amin. Ya, pegang dada saudara masing-masing. Ya, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan sayang saya. Yes, apapun keadaanmu. Ya, saudara, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. Ya, saudara. Apakah Daud orang hebat? Ya, Daud diurapi sehingga menjadi hebat. Apakah Daud tidak pernah salah? Pernah salah. Apakah Daud pernah lalai? Pernah lalai. Tapi Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Sementara mohon maaf saudara Bapak Ibu, saya bukan membanding-bandingkan, tapi Alkitab mencatat saudara Bapak Ibu, bahwa roh Tuhan undur pada Saul. Karena Saul tidak pernah berkata, Tuhan jangan kau ambil rohmu daripadaku. Daud berkata, Tuhan, ya dia merendahkan dirinya di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ya dia menyadari kesalahannya, dia tahu kelemahannya, dan dia bertobat di hadapan Tuhan. Dia minta pada Tuhan, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Ya, sehingga Tuhan membawa dia menuju kemuliaan yang luar biasa. Ada masa di mana Saul sangat membenci Daud. Itu makanya tadi saudara ayat 13 boleh ditampilkan kembali. Saul itu mengatur-ngatur, merancang-rancang, dibikin-bikin, dibuat-buat supaya Daud jauh dari Saul. Kenapa? Karena Saul takut sama Daud. Jadi dibikin-bikin Daud itu jauh. Dibikin-bikin seakan-akan naik tingkat. Kan jadi kepala pasukan 1000. Iya saudara. Tapi kepala pasukan 1000 itu tempatnya di mana? Di luar. Iya saudara, bukan di dalam barisan atau bukan di dalam tengah-tengahnya apa namanya orang-orang yang di dalam istana, bukan. Iya saudara. Tapi saudara Bapak Ibu hari ini dimanapun saudara dan saya melangkah, kalau engkau diurapi, sama-sama katakan dengan saya, diurapi. Yes, dimanapun saudara ditempatkan, dimanapun saudara dan saya berada, musim apapun dalam hidup saudara dan saya, kalau Tuhan beserta dengan saudara dan saya, kalau Roh Kudus mengurapi saudara dan saya, engkau dan aku akan tetap keluar menjadi emas, menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Karena Tuhan tahu rencana yang terbaik bagi saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saul menjauhkan Daud. Ya kenapa? Karena sekali lagi Saul takut sama Daud saudara Bapak Ibu. Kenapa? Karena Saul sadar, Saul tahu saudara bahwa roh Tuhan itu beserta dengan Daud. Ya, tahu dari mana Saul? Saul dari hari pertama dia lihat Daud, Saul langsung sadar, Saul langsung tahu kalau Daud itu disertai Tuhan. Kalau Daud tidak disertai Tuhan, tidak mungkin dia bisa kalahkan raksasa yang tingginya 6 hasta, namanya Goliat. Yes, setelah itu debut pertamanya saudara, prestasi pertamanya Daud. Setelah itu lawan orang Amori, orang Filistin, orang Het, orang mana-mana saudara. Daud selalu menang. Pulang ke Yerusalem, Daud disambut
Daud, waduh saudara, rakyat Yerusalem bersuka cita. Daud menang. Apa namanya, ya seperti saya juga kurang tahu gimana ya. Ya luar biasa sukacita. Waduh, itu putri-putri Sion di depan memegang ya saudara mungkin banner atau daun-daun palem. Daud, D-A-U-D, Daud. Kayak cheerleader ya. Putri-putri Sion ini sepertinya cikal bakalnya cheerleader. Ya di zaman tahun abad 20 mungkin saudara ya. Dan itulah yang membuat Saul menjadi cemburu. Alkitab bilang Saul hatinya panas, hatinya menjadi benci, akhirnya berujung kepada dosa. Ya, saya catat di sini saudara, penyertaan Tuhan tidak menjamin hidup tanpa tantangan, tetapi menjamin hidup saudara dan saya tidak tenggelam dalam tekanan. Katakan amin. Ya, tipu daya muslihat iblis, keadaan hidup itu selalu mau menarik saudara dan saya dalam tekanan demi tekanan. Tapi percayalah, kalau Tuhan bersama dengan saudara dan saya, rohnya mengurapi saudara dan saya, kita keluar jadi orang-orang yang memenang. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Allah bersama dengan Daud. Alkitab katakan di 1 Samuel 20, Samuel datang membawa tabung tanduk isinya minyak. Dan Samuel mengurapi Daud. Ketika Daud diurapi, dia menjadi luar biasa oleh karena Tuhan menyertai dia. Siapakah Daud? Daud bukan orang pengalaman. Daud juga bukan orang yang tahu strategi perang. Bukan saudara. Daud bukan orang yang pandai menggunakan tombak dan lembing. Bukan. Tapi karena Daud disertai oleh Tuhan. Saudara dan saya hari ini sekali lagi, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan beserta saya. Kalau Tuhan beserta saudara dan saya, hal-hal yang luar biasa pun Tuhan sanggup lakukan untuk saudara dan saya. Katakan amin. Yang tidak pernah kita pikirkan, yang jauh daripada apa yang saudara dan saya kadang kita pikirkan, kita doakan sebagai manusia. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan janji kepada saudara dan saya. Kita buka janji Tuhan, Mazmur 23 ayat 4 sampai dengan 6. Yuk sama-sama kita lihat saudara. Mazmur 23 ini ayat yang sangat-sangat terkenal, 4 sampai dengan 6. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Katakan amin. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Apa buahnya? Ayat 6 kita baca sama-sama. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Dari ayat ini kita belajar saudara Bapak Ibu, bahwa di dalam tantangan hidup sekalipun ya, di perjalanan yang mungkin ya saudara bagi manusia menakutkan sekalipun, saudara dan saya kita dengar, kita tahu bahwa Daud berkata, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Amin. Saudara dan saya sebagai manusia, siapa sih orang yang gak pernah takut? Semua manusia pernah cemas, pernah takut. Iya saudara. Jangankan melalui yang Daud tulis saudara, ya melalui jalan, melalui tempat kekelaman dan lain-lain. Iya saudara. Banyak orang Kristen ya takut apa? Ke kamar mandi. Contohnya ya kan saudara. Saya suka banyak gitu saudara. Ya ibu-ibu, istri-istri biasanya temenin. Mau kemana ma? Mau ke kamar mandi. Padahal kamar mandi, ya ampun saudara, cuma 3 langkah. Iya saudara, bangun tengah malam temenin. Saudara Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara dan saya. Sekalipun artinya apapun yang saudara dan saya kita hadapi, Tuhan beserta saudara dan saya. Itu cukup bagi kita. Itu menghibur saudara dan saya. Kita tahu kalau Tuhan bersama dengan saudara dan saya, usahamu diberkati, Tuhan berhasil. Karirmu diangkat, Tuhan Yesus naik. Apapun yang kau hadapi, pekerjaanmu, segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan menghadapi lawan, menghadapi tantangan, menghadapi sakit penyakit vonis sekalipun, menghadapi kesulitan, ya tuntutan zaman, resesi hari-hari ini, Tuhan berkata, Engkau mengurapi, Daud berkata, Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak. Sehingga apa saudara? Sukacitanya Daud melimpah. Iya saudara, siapa yang percaya di tengah-tengah tantangan tetap ada sukacita, tetap ada ucapan syukur, tetap ada berkat damai sejahtera. Katakan amin. Percayalah dalam Tuhan Yesus, tantangan itu adalah yaitu satu batu lompatan untuk saudara dan saya naik level. Katakan amin. Siapa yang mau naik kelas dalam hidupnya? Akhir tahun naik kelas, amin.
Akhir tahun saudara dan saya masuk tahun 26 naik kelas. Katakan amin. Siapa yang percaya ada berkat kado Natal yang indah? Waduh, kado Natal pada tepuk tepuk tangan dulu. Sekali lagi yang luar biasa buat janji Tuhan Yesus. Ya nggak salah, minta sama Tuhan. Amin saudara. Itu sebabnya saudara dan saya penting sekali saudara dan saya diurapi. Katakan bersama, diurapi. Daud diurapi sehingga Daud diluputkan dari apa saudara? Dari celaka mara bahaya. Ada orang yang mengejar? Iya. Pasukan Saul mengejar? Iya. Itu kenyataan. Iya saudara. Tapi kenyataan bukan kebenaran. Ada vonis, iya. Vonis apa? Vonis itu kenyataan. Ada kesulitan, iya. Kesulitan itu kenyataan. Ada resesi itu kenyataan. Tapi itu bukan kebenaran. Kebenarannya mengatakan kepada saudara dan saya, kita naik tidak turun jadi kepala bukan ekor. Kebenarannya mengatakan oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, saudara dan saya diberkati, menjadi sembuh, menjadi sehat. Jantungmu baru, parumu sehat, ginjalmu baru. Yang percaya berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Gembala sidang saudara dan saya selalu mengajar dengan sarana perjamuan kudus minyak urapan. Kita semua dijaga malaikat sorga bersama keluarga kita. Saudara dan saya, kita diluputkan dari maut. Kita tolak celaka bahaya yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Saudara Bapak Ibu, ya minggu lalu saya ketemu dengan satu bapak namanya Pak Stevi. Pak Stevi ini saya ketemu di Tiberias Mangga 2, saudara Bapak Ibu. Dan dia menyaksikan, ya saudara, kesaksian yang ia alami. Ya saudara, dia ada satu insiden yang mengakibatkan tangan kanannya patah. Ya, dan tangan kanannya patah divonis saudara Bapak Ibu harus pasang pen. Bapak Ibu tahu pen yang pasang di dalam itu saudara supaya nyambung gitu saudara. Nah, singkat cerita, dia datang ke gereja Tiberias, dia beribadah dan dia selalu menerima minyak urapan perjamuan kudus di rumah. Ya saudara, bukan hanya dilihatin tapi dia memakai minyak ini, diurapi tangannya yang patah itu, yang divonis harus pasang pen. Tapi dia percaya, dia punya iman, tidak perlu pasang pen, diurapi dengan minyak. Dia percaya sembuh, dia percaya Tuhan beri tulang yang baru, dia percaya Tuhan beri tubuh yang sehat, tubuh yang baru. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, aku percaya, aku sehat panjang umur. Jantungku baru, ginjalku baru, paru-paruku baru, dari ujung rambut kepala sampai telapak kaki, aku sehat, tubuhku baru di dalam Yesus. Katakan amin. Hanya berapa 3 minggu saudara Bapak Ibu, iya saudara, dia datang ke gereja Tiberias. Awalnya saya waktu pertama ketemu, ya saudara, dia pakai gips tangan kanannya. Ya setelah 3 minggu berlalu saya kaget saudara, oh Pak gipsnya nggak dipakai lagi. Ya saudara, dia menjawab bukan dengan kata-kata, tapi dia langsung menjawab dengan gerakan SKJ. Saudara tahu SKJ? Senam kesegaran jasmani. Jadi dia putar-putar tangannya gini saudara, tangan kanannya lalu ke samping, ke kanan, ke kiri. Wah saya kaget saudara Bapak Ibu, ini minggu lalu tangannya masih di gips saudara Bapak Ibu. Tapi waktu bertemu setelah 3 minggu, tangannya sudah sehat, tulangnya sudah nyambung kembali. Dan dia berkata tanpa pakai pen sedikit pun. Oleh karena kasih Tuhan Yesus, kuasa Tuhan dinyatakan bagi orang percaya. Tuhan menyertai saudara dan saya. Berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan sekali lagi pujian yang terbaik bagi nama Yesus. Katakan haleluya. Amin. Kebenaran yang kedua, saudara dan saya, Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki rencana yang lebih besar daripada tantangan musim kehidupan kita. Ya, saudara, God's purpose, Tuhan punya tujuan dan Tuhan sedang bekerja lewat segala hal yang saudara dan saya kita hadapi. Seringkali orang Kristen kita nggak ngerti, kenapa gini, kenapa gitu, kenapa harus ini, kenapa harus itu. Tapi Tuhan punya tujuan. Sama-sama katakan, Tuhan punya tujuan. Iya, ya seringkali kita di gereja nyanyi waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Betul? Iya saudara. Ya seringkali di gereja kita menerima, ya saudara, berkat firman Tuhan. Ya Roma 8:28, Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ya saudara, tapi hari ini saudara Bapak Ibu, untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan, saudara dan saya, kita harus membawa hati kita dalam ketaatan. Amin. Ya saudara, karena tanpa ketaatan tidak ada kemenangan. Ya kita lihat sama-sama satu ayat, Kejadian 50 ayat 20, satu ayat saja. Kalau tadi di poin pertama tentang Daud, poin ini tentang Yusuf saudara Bapak Ibu. Alkitab mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar.
Iya saudara Bapak Ibu, kalau Tuhan sedang bekerja di dalam hidup saudara dan saya, percayalah penuh, Tuhan gak pernah jahat. Katakan amin. Manusia bisa jahat, tapi Tuhan gak pernah jahat. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, dialami oleh anak-anaknya, karena Tuhan punya tujuan yang besar. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, dengan iman, Tuhan punya tujuan besar. Ya, Tuhan punya tujuan besar atas hidup saudara dan saya. Yusuf gak ngerti, abang-abangnya Yusuf tidak mengerti. Orang tuanya Yusuf juga tidak mengerti. Siapa papanya Yusuf? Siapa? Yakub, betul. Bukan kok Yakub yang jualan bakmi, bukan ya. Yakub sudah. Yakub punya anak banyak. Iya, saudara. Salah satunya adalah Yusuf. Ucup ini saudara. Ya, Ucup ini saudara, aduh kasihan banget. Siapudan dia. Ya, dia yang paling kecil, dia yang paling bontot, dia yang paling ya gitulah saudara ya, yang paling dia ya menderita lah pokoknya ya saudara ya. Pokoknya dia yang paling suka dikerjain abangnya. Ya akhirnya kokohnya akhirnya jual dia kan saudara. Tahukah saudara, Alkitab mencatat waktu dia sampai di satu negeri, sebelum dia masuk ke sebuah rumah yang dimiliki oleh seorang kepala prajurit yang bernama Potifar. Alkitab mencatat saudara, tidak ada sehelai benang pun di tubuhnya Yusuf. Tidak sehelai benang. Artinya Yusuf dalam keadaan yang begitu hina saudara Bapak Ibu. Enggak ada bajunya. Ya saudara, dia dijual oleh abang-abangnya. Dia sampai di rumah Potifar saudara. Dia dibeli dan dia dipekerjakan di sana. Tapi saudara Bapak Ibu, hari ini kita harus percaya Tuhan menyertai Yusuf. Amin. Tuhan yang sama menyertai saudara dan saya. Katakan amin. Dimanapun Yusuf ditempatkan, saudara Bapak Ibu, Yusuf menjadi luar biasa di dalam kehidupannya. Saudara, di rumah Potifar dia berhasil. Di rumah Potifar mempercayakan kuasa kepadanya. Ya saudara, dan semua di Alkitab dicatat karena Tuhan menyertai Yusuf. Di ayat yang lain ditulis juga karena Tuhan menyertai Yusuf. Karena Tuhan, jadi bukan keluarga Yusuf. Siapakah Yusuf tanpa Tuhan? Tapi karena roh Tuhan menyertai dia. Kenapa Yusuf bisa disertai? Karena Yusuf mau dekat dan mau taat kepada roh Tuhan sendiri. Amin. Saudara Bapak Ibu, kita tahu apa yang terjadi pada Yusuf. Itu sebabnya, boleh ditampilkan kembali. Ia berkata, memang kamu telah mereka-reka, memang kamu udah bikin rencana jahat buat saya, kata Yusuf. Dia berkata kepada abang-abangnya, kepada kakak-kakaknya. Tapi Tuhan telah merencanakan untuk kebaikan. Tuhan udah siapkan, ya saudara, bahwa ada satu kebaikan yang akan memelihara banyak bangsa oleh karena satu orang yang hina ini. Ya saudara, Tuhan izinkan Yusuf dijual, Tuhan izinkan Yusuf masuk rumah Potifar, Tuhan izinkan dia di penjara. Karena apa saudara Bapak Ibu? Dari sana kemuliaan Tuhan semakin nyata dinyatakan. Katakan amin. Tuhan izinkan, enggak ada orang yang bisa mengartikan mimpi Firaun, cuma Yusuf. Dan Tuhan izinkan saudara Bapak Ibu, ada 7 tahun yang namanya kelimpahan. Ya saudara, kenapa? Karena agar mereka berhikmat dan bijaksana menyimpan semua berkat Tuhan. Karena akan datang 7 tahun kekeringan, kelaparan saudara. Dan akan datang masa di mana semua abang-abangnya Yusuf datang kepada Yusuf dan memohon bantuan. Ya saudara, Yusuf berkata bahwa Tuhan udah rancang semuanya itu. Tuhan sudah rencanakan semuanya itu bukan hanya untuk kebaikannya Yusuf dan keluarganya Yusuf, tapi untuk menyelamatkan satu bumi, saudara Bapak Ibu. Satu, kalau saudara baca, saudara Bapak Ibu, segala bangsa itu datang kepada Yusuf. Iya saudara, kenapa? Karena hanya Yusuf pada saat itu saudara yang memiliki stok bahan makanan. Iya saudara, memiliki segala-galanya yang dibutuhkan oleh setiap umat manusia. Yang menjadi gambaran kepada saudara dan saya hari ini saudara, bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Orang yang datang pada Yesus, orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh keselamatan kekal sampai selama-lamanya. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan tahu rancangan berkat, rancangan damai sejahtera bukan rancangan celaka. Amin. Untuk mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Saya catat di sini, ketika kita tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja, kita tetap bisa mempercayai hatinya Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, karena hati Tuhan tidak pernah jahat. Hati manusia bisa berubah jahat, hati manusia bisa berubah setia, tapi Tuhan tidak pernah tidak setia. Tuhan tetap setia. Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, saudara dan saya, kita lihat firman Tuhan. Apa kebenaran bagi hidup saudara dan saya? Tuhan memberi kekuatan
Dan Tuhan, ya sudah memberikan kekuatan baru bagi saudara dan saya menghadapi setiap tantangan kehidupan saudara dan saya. Yesaya 40:31. Saya mengundang rekan-rekan worship boleh bersama-sama bergabung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa saudara? Kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kok bisa? Kenapa? Karena orang-orang percaya meletakkan pengharapannya hanya kepada Tuhan yang hidup. Jangan letakkan harapanmu kepada manusia. Jangan letakkan harapanmu kepada apa? Kepada harta jabatanmu. Karena manusia bisa salah, harta jabatan bisa selesai. Tapi harapanmu tidak akan sia-sia kalau engkau letakkan di dalam Tuhan. Katakan amin. Kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama-sama dengan saya, mampukan saya ya Tuhan untuk membawa harapan saya kepada Tuhan setiap hari. Amin. Kalau kita bangun setiap hari, artinya saudara Bapak Ibu, ada banyak orang yang suka tanya sama saya saudara Bapak Ibu. Kalau kita bangun setiap hari, saya percaya saudara, ini yang saya satu imani saudara Bapak Ibu, bahwa masih ada harapan dalam hidup saudara dan saya. Seringkali kita manusia suka dipermainkan dalam pikiran kita ya. Nah itulah saudara yang tadi saya katakan di awal. Ya saudara Bapak Ibu, bahwa tipu daya muslihat iblis itu selalu mempermainkan pikiran manusia. Dan termasuk juga pikiran orang Kristen. Percayalah penuh. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada harapan yang baru. Amin. Iya saudara. Mungkin hari ini saudara bingung. Mungkin hari ini saudara berkata, Pak, ya saya juga belum mendapat ya sampai hari ini. Percayalah penuh. Engkau berharap kepada Allah yang empunya kerajaan sorga. Engkau sedang berharap kepada Tuhan yang kekal. Yang akan membawa saudara dan saya suatu hari pada kekekalan. Amin. Saudara tutup Alkitabnya. Kekuatan kita mungkin habis, tetapi kekuatan Tuhan tidak pernah berkurang bagi orang-orang yang percaya. Amin. Kalau kita meletakkan harapan kita pada Tuhan, kekuatan kita selalu diperbaharui. Seperti Raja Wali, terbang tinggi, tidak letih, tidak lelah, tapi akan terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan kita, bukan kita. Sebagai manusia, kita sering lemah. Sebagai manusia, kita sering letih, seperti yang Alkitab katakan. Tapi kalau roh Allah ada di dalam saudara dan saya, kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga satu hari saudara dan saya, keluargamu-keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Dan kita pesta kekal di dalam kerajaan sorga. Yang percaya boleh katakan haleluya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Bersama-sama dengan ucapan syukur, kita datang menyembah Tuhan Yesus. Oleh karena kasih-Nya, kebaikan-Nya, kebenaran-Nya, menyediakan penghiburan, kekuatan, pengharapan, berkat mujizat yang baru bagi orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita berikan ucapan syukur, tepuk tangan kita yang terbaik untuk kasih kekuatan Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia berjanji, Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menyertai, tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Amin. Mari datang, hanya berharap pada Tuhan saja. Yesus, oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan rumah tangga kami, keluarga kami, kesehatan kami, masa depan kami, karir usaha kami. Oh Tuhan sanggup, Yesus sanggup memberi kekuatan baru bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Ajaib Tuhan, oh penuh
sungguh bawa semua harapmu, bawa semua hidupmu, semua yang ada di hati saudara dan saya. Percayalah penuh. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Sekali lagi bersama-sama, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Dari dasar hati kita, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Jalankan seluruh hidupku, tak akan goyah selama, Tak akan goyah, tak akan goyah selama, dengan imanmu sama-sama. tak akan goyah Yang bersyukur kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Satukan hati, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh kami terima di pagi hari ini. Kami berdoa bila kebenaran firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, dengan firman-Mu Tuhan boleh sungguh tertanam dalam setiap loh hati kami, berakar, bertumbuh, berbuah dengan lebat. Berkati, urapi hamba-Mu Pendeta Jeffrey Adolfani bersama dengan istri, anak, keluarga. Tuhan selalu memberkati. Kemanapun hamba melangkah berada, Tuhan yang selalu jaga sertai. Bahkan apapun yang hamba-Mu kerjakan, lakukan, usahakan, Tuhan selalu buat jadi berhasil. Bahkan Tuhan sepanjang hari ini hamba-Mu melayani bersama dengan tim. Kami percaya Engkau yang mampukan hamba-Mu untuk jadi perpanjangan tangannya Tuhan. Untuk jadi saluran berkat, memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan sorga. Nama Tuhan Yesus yang semakin dipermuliakan. Sebentar Tuhan, kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebelumnya kami bawa korban syukur kami di pagi hari ini. Ajar kami memberi dengan hati yang tulus. Ajar setiap kami memberi dengan hati bersuka cita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama umat Tuhan di pagi hari ini kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Terus kita mau sembah Tuhan, terus kita mau tinggikan Tuhan, pegang janjinya Tuhan Yesus. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan. Bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tiba saat sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapkan hostia dan anggur, dan sama-sama dengan iman percaya kita akan ubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus dengan iman kepada Tuhan Yesus bersama saudara seiman di Gereja Nias juga di live streaming bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib yang pertama yang menyempurnakan kami bersama keluarga
diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga, sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistamium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Benjolan sembuh, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh kebangkitan kehidupan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa, kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Dalam nama Yesus, jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga setiap hari oleh belas kasihan Tuhan, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai. Berkat-berkat Tuhan Yesus tercurah berlimpah bagi keluarga kami. Oleh darah Tuhan Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus kami dikuduskan, setiap perkataan, setiap perbuatan dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh darah Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurnya, apapun sakit penyakit sudah menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak terkapar. Oleh darah Tuhan Yesus menghancurkan segala virus. Oleh darah Tuhan Yesus imun tubuh kami menjadi sehat, menjadi kuat. Oleh darah Tuhan Yesus siapapun yang batuk flu berkepanjangan sembuh, sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru kami sehat, kami tolak asma, kami tolak TBC, tidak sesak napas. Ginjal kami sehat oleh darah Yesus, tidak cuci darah. Kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi. Peredaran darah kami lancar, kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Tuhan Yesus, kolesterol kami normal, gula darah normal, tekanan darah normal, tidak sakit kaki, tidak sakit pinggang, tidak sakit pundak, tidak frozen shoulder. Oleh darah Tuhan Yesus, tulang-tulangku sehat kuat, kami tolak saraf kejepit, tidak sakit mata, bebas katarak. Oleh darah Yesus, empedu kami sehat, pankreas, lambung, dan usus kami sehat sempurna, tidak sakit mah, tidak sakit GERD, sembuh, sehat sempurna, bebas sakit asam lambung. Oleh darah Tuhan Yesus kami panjang umur, kami sembuh, kami sehat, kami sembuh. Masing-masing secara pribadi kita boleh berdoa, minta pada Tuhan Yesus. Jika ada pokok doa pribadi, ada pokok doa keluarga, minta pada Tuhan Yesus. Sepenuh hati, jangan bimbang, minta kepada Tuhan Yesus. Di akhir tahun ini, Tuhan bekerja. Tuhan menyatakan kasih-Nya, kebaikan-Nya untuk saudara dan saya. Tuhan menyertai saudara dan saya. Tuhan Yesus ada di dalam saudara dan saya. For God is with us. Saudara dan saya, kita sanggup kita melihat kebaikan kemuliaan Tuhan. Karena Allah sanggup untuk mengerjakan mujizat-mujizatnya bagi orang-orang percaya. Minta pada Tuhan Yesus. Saudara boleh berdoa, minta sama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kami serahkan Pak Asikin dalam berkat kasih sayang Tuhan. Berkati umur panjang Tuhan, tidak sakit pencernaan, tidak sakit tenggorokan. Oleh darah Yesus seluruh organ tubuhnya menjadi sembuh, menjadi sehat. Ibu Linda Tobing sembuh, sehat sempurna. Tuhan beri mujizat dalam nama Tuhan Yesus, sehat sempurna. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan yang mengajar
kepada gereja Tiberias. Perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami percaya janji Tuhan di akhir zaman kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak miskin bangkrut, kami tolak segala hutang-hutang, lunas terbayar di bulan yang baru. Kami tolak roh celaka bahaya, kami tolak segala setan dan perbuatannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala niat orang jahat, rancangan fitnah atas keluarga, atas gereja, dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus kami bersama keluarga. Perjamuan kudus memberkati kami, jubah kekudusan bersama keluarga. Kami diberi jubah, pesta di sorga, perjamuan kudus memberkati kami, kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan, apa yang kami pegang, kami injak, berhasil, di dalam nama Yesus, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal, telah diselesaikan di atas kayu salib, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari bersama-sama kita minum, inilah darah Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Terpuji nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama jemaat Tuhan. Setiap kita yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kembali kita bangkit berdiri. Angkat tinggi kedua tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Mengucap syukur buat tubuh darah Tuhan. Kita terima di pagi hari, kita percaya saat kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kita tinggal dalam Tuhan. Tuhan Yesus mulai kuasanya tinggal dalam setiap kita. Bagi kita berdiri kembali sama-sama umat Tuhan, angkat tinggi kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan pujian tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat kasih Tuhan Yesus. Mari siapkan minyak saudara, angkat minyak saudara bersama-sama. Dengan iman kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia, kami muliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang empunya kerajaan sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, berkuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit, sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Yang sakit sehat sempurna, kami tolak segala vonis, kami tolak operasi, kami dijaga malaikat, kami tolak jatuh celaka, kami diurapi lebih dari teman sekutu. Dalam nama Yesus, kami punya iman, disayang Tuhan Yesus, kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya kita diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak celaka. Kita warga sorga. Tangan kita suatu hari digandeng Tuhan Yesus. Kita terbang ke sorga. Suatu hari kita dibangkitkan pada akhir zaman untuk terbang ke sorga. Pesta kekal bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati, urapi anak-anakmu ya Tuhan. Suami, istri, keluarga, rumah tangga berbahagia dalam berkat Tuhan Yesus. Maka dalam takut akan Tuhan ada hikmat, ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus ada keberhasilan, bahkan ada sukacita bagi keluarga, rumah tangga, anak-anak muda. Diberkati Tuhan Yesus. Anak-anak kami diberkati pandai, cerdas, sehat, sempurna, berhasil. Yang terutama Tuhan berkati, urapi, punya roh takut akan Tuhan, agar panjang umur di bumi, berbahagia di bumi sesuai janji firman Tuhan. Setiap pokok doa umatmu dikabulkan Tuhan. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat, yang gagal diberhasilkan Tuhan, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah. Ada kasih sayang penyediaan Tuhan
Tuhan, berkat Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Maka perjalanan kami kembali ke tempat masing-masing, dari gereja Nias ke tempat rumah masing-masing dalam berkat Tuhan. Kami tolak roh celaka bahaya, kami tolak segala yang jahat sampai di tempat masing-masing dalam kasih sayang Tuhan. Besok sepanjang minggu yang baru kami akan mengakhiri bulan November di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dalam berkat kasih sayang Tuhan. Setiap hari kami imani sesuai janji Tuhan terjadi atas hidup kami setiap hari. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap keluarga, rumah tangga, jemaat Tuhan yang hadir beribadah. Pak Henry dan keluarga diberkati, Bu Intan dan keluarga diberkati. Berkati selamat Shalom Wingka bersama keluarga besar. Berkati bersama dengan kakak beradik dalam berkat Tuhan, keberhasilan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bu Deviana dan keluarga, Pak Yobel dan keluarga, Pak Anggoro dan keluarga diberkati, Pak Boy dan keluarga diberkati Tuhan, Pak Andre dan keluarga diberkati, Pak Noldi dan keluarga disayang diberkati Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus Lina dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati siapapun kami yang beribadah pada pagi ini. Pak Suparmin dan keluarga diberkati Tuhan, yaitu bekerja di Malaysia diberkati berhasil. Siapapun jemaat Tuhan di Vietnam, di Thailand diberkati Tuhan, di Singapura, di Jepang diberkati Tuhan. Bahkan seluruh Indonesia yang mengikuti ibadah live streaming bersama gereja Tiberias Indonesia diberkati Tuhan Yesus, disayang Tuhan Yesus. Semua yang melayani dalam berkat kasih sayang Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Natal Tiberias penuh kemuliaan Tuhan Yesus. 6 Desember 2025 penuh kemuliaan, penuh kuasa mujizat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dengan kerendahan hati kami menyerahkan acara ini dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara, bersama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih Tuhan Yesus kepada gereja Tiberias, dan kami percaya sesuai perintah Tuhan, karena ini adalah perintah Tuhan kepada gereja Tiberias untuk merayakan Natal secara besar-besaran di GBK Senayan Jakarta. Tuhan yang memerintahkan kami yang ada minyak dan anggur, kami menyembah Yesus selama-lamanya, Raja di atas segala raja. Hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan yang kekal. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kota Jakarta dan sekitarnya aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak hujan, dipatahkan. Kami bersekutu, kami bersepakat dalam nama Yesus. Tuhan beri cuaca yang baik, ada tanda, ada mujizat, ada bulan yang indah di dalam nama Yesus. Oleh belas kasihan Tuhan, Tuhan berkati akan hadir ratusan ribu jiwa memenuhi Natal Tiberias di GBK Senayan Jakarta untuk menyembah Tuhan Yesus. Kami percaya ketika nama Tuhan yang ditinggikan, ada banyak mujizat-mujizat terjadi. Jiwa-jiwa diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kota Jakarta dan sekitarnya, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Ada roh pertobatan, ada keselamatan terjadi di dalam nama Yesus. Siapapun yang hadir dari seluruh Indonesia, bahkan luar negeri, dituntun Tuhan untuk menerima berkat keselamatan, sukacita dari kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Gembala sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji diberkati, sehat panjang umur, tegap sentosa bersama keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Bapak kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan semua yang terlibat dalam melayani. Tuhan Yesus berkati, sayangi, beri kuasa, beri mujizat-Mu, beri kemuliaan-Mu, beri kebaikan-Mu Tuhan. Kami imani sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi atas hidup kami. Tuhan Yesus yang memerintahkan, mempersiapkan jemaat yang kudus misionaris siap ke sorga. Kami bersama-sama dengan keluarga kami akan hadir dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan, berkat mujizat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Sebagaimana kita datang dengan berkat Tuhan, kita pulang dengan berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat kasih sayang dari kerajaan sorga.
dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat kita berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah, memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua. Terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Muliakan Tuhan, Engkau kudus, kudus. Anugerah Yesus, Engkau suci, suci. Muliakan Tuhan, Engkau kudus, kudus. Agungkan Yesus, Engkau suci, suci. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.